Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mengomentari sedikit statement ya guru saya Ko Julius Tan ya. Sedikit statement dari guru saya Ko Julius Tan ya. Gak perlu khawatir sebenarnya, karena sebenarnya umat Islam Indonesia ini banyak yang bersatu kok ya, tidak tercerai-berai. Buktinya ketika lagi agama Islam dihujat habis-habisan, tambah lagi Al-Quran dihujat, dimaki habis-habisan, ya kan. Terbukti masih banyak orang Islam, umat Islam Indonesia yang bersuara ya dan membela apa yang kita yakini dan yang menjadi pokok akidah kita di agama Islam yang samawi ini gitu. Jadi gak perlu kuat. Cuma ya masalah dana ya saya juga menyerukan ya buat teman-teman yang punya kelebihan, ayolah ya kita sama-sama sisihkan sebagian rezeki kita untuk apa? Membantu para mujahid pembela agama Allah ini. Karena Allah SWT berfirman ya, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan bagi yang menolong agamanya gitu. Jadi jadilah kita menjadi bagian dari para penolong agama Allah kalau kita ingin ditolong oleh Allah dalam segala urusan ya, insya Allah. Nah teman-teman semua yang saya hormati, itu jadi untuk poin komentar Ko Julius Tan ya, jadi gak perlu khawatir sebenarnya. Kalau saya insya Allah ya memang akan berupaya menghentikan adanya penghujatan kepada Islam yang sekarang ini didominasi oleh latah ya, kalau kata Dr. Rita Wahyu, seorang pakar dari Bible. Itu apa namanya, memang saya lebih memilih untuk menghentikan hal ini dari jalur politik ya, karena memang kalau ada kebijakan politik yang bisa diambil untuk menghentikan ya upaya penghujatan kepada agama Islam ini, kenapa tidak dibuat gitu loh. Kan kita sudah punya KUHP yang baru yang segera akan diberlakukan, mestinya tahun ini kan. RKUHP yang telah disahkan oleh DPR menjadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, ini kan sudah disahkan tahun 2023 dan diberi 2 tahun waktu peralihan ke KUHP baru. Nah, pasal yang mengatur tentang penodaan agama ya, atau penistaan terhadap agama itu kan sebelumnya ada di dalam 156A KUHP ya. Ini menjadi pasal 300 KUHP. Sebenarnya isinya tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah ancaman kurungan penjaranya saja, dari yang sebelumnya 5 tahun menjadi hanya dikurangi menjadi hanya 2 sampai 4 tahun kurungan penjara gitu. Meskipun KUHP yang baru ini banyak menuai sorotan di pasal-pasal tertentu gitu ya, tapi
Ya kalau masih ada poin untuk direvisi, kenapa tidak? Saya mau point out apa yang harus diperkuat di 300 KUHP itu. Di pasal 300 KUHP yang baru atau sebelumnya 156A KUHP ya. Ya ini agar upaya penodaan penistaan terhadap agama ini gak makin luas. Karena sekarang ini kan upaya penodaan dan penistaan ini kan dilakukan melalui media elektronik, di media sosial ya. Bukan lagi lewat tatap muka, bukan lagi lewat apa segala macam gitu. Kalau bisa gini ya, diperkuat lagi undang-undang penistaan agamanya ya, diperkuat dengan kalau pelaku ada kesengajaan untuk menistakan itu ya, langsung aja diperkuat atau diancam dengan pidana hukuman mati. Nah, kalau kita belajar dari vonis pengadilan terhadap kasusnya MKC, Muhammad KC yang divonis 10 tahun penjara, itu kan karena berlapis. Selain dijerat dengan 156A KUHP, itu kan ada junto pasal yang lain. Jadi turunan dari 300 KUHP ini harus diperkuat dengan undang-undang yang mengatur tentang pencegahan, penghindaran, dan pemidanaan penistaan agama. Gitu loh. Nah ini adalah PR dari Kementerian di bidang hukum ya, yang dikoordinasi oleh Kemenko Kumham IMIPAS ya, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini harus benar-benar diperkuat lagi gitu loh. 300 KUHP yang di KUHP yang baru ya, kalau yang di KUHP yang lama 156A KUHP ya kan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bagaimana cara menjerat para penista agama melalui KUHP yang baru ini? Ya sama seperti kita menjerat pelaku penistaan agama melalui 156A KUHP, ada barang buktinya. Ada barang buktinya dan ada ya pokoknya ada upaya lah untuk menekan pihak kepolisian untuk segera memproses kasus ini gitu loh. Nanti habis sholat subuh insya Allah ya saya akan paparkan ya tentang rapor merah kepolisian dalam menindak kasus penodaan agama, bahkan ada yang sampai mungkruk hingga 2 tahun lamanya. Habis saya salat subuh nanti kita akan unboxing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.